Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat teman-teman yang selalu setia nungguin ya video-video dari Aliansi Koin Academy. Hari ini 17 Oktober pukul 10 lebih 11 menit. Seperti biasa, saya Teguh dari Aliansi Koin akan memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi market atau prediksi market untuk harga BTC dengan menggunakan platform OKX gitu ya. Jadi seperti yang sudah juga biasanya kan kita memang ada pengumuman gitu ya seputar program-program ataupun promo-promo ataupun isu-isu terbaru dari blockchain cryptocurrency maupun dari aliansi koin sendiri. Nah, untuk saat ini saya bisa katakan tidak banyak yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi untuk news atau update informasi kita mungkin bisa skip dulu. Dalam 24 jam nanti saya memang akan upload video baru lagi gitu ya yang berhubungan dengan program maupun promosi dari aliansi koin gitu. Jadi video yang kali ini singkat saja, kita langsung to the point, kita langsung masuk ke prediksi market gitu ya. Jadi kira-kira seperti apa nih kondisi market untuk 1 minggu ke depan? 1 minggu ini kita melewati market yang cukup menarik ya. Jadi ada kenaikan tajam dari 10.000 melonjak ke 11.600, 11.700-an high-nya kalau teman-teman lihat. Dan saat ini kondisi market kembali ke sideways. Namun masih di atas harga 11.100 tentu saja. Nah, kira-kira seperti apa sih prediksinya ke depan gitu ya. Kalau kita lihat di bawah sini MACD gitu ya. MACD-nya ini terus-menerus berada di atas 0. Oke. Ini menandakan bahwa market masih punya chance untuk bullish gitu ya atau naik gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa MACD itu ada yang namanya teori divergence gitu ya. Dan kondisinya saat ini itu sudah divergence teman-teman. Nah, ini divergence. Jadi kalau memang tidak ada kenaikan yang cukup memadai, maka tren ini akan bisa berubah menjadi turun. Itu secara pola harian, gitu ya. Mengenai divergence itu apa, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di source-source di internet ataupun kalau ingin pengetahuan yang lebih komplit kita ajarkan secara lengkap dari A sampai Z mengenai trading analisis gitu ya. Teman-teman bisa ikuti kelas akademi, infonya ada di website kita. Oke, jadi kalau secara pola harian saat ini memang masih tertahan di uptrend bullish. Namun ada kecenderungan atau ada kekhawatiran, ada tanda-tanda bahwa ini akan berubah arah menjadi downtrend. Nah, kira-kira kalau seandainya dia downtrend, apakah downtrend panjang? Menurut saya dia akan koreksi minimal sampai ke daerah sini, teman-teman. Jadi 11.000 awal, jadi di bawah 11.100 ya, atau di 10.900-an. Itu. Karena tampaknya dari kemarin pun support ini cukup kuat di 11.180-an ini. Jadi dia kesulitan untuk break bawah maupun break atas. Kalau kita lihat di chart weekly-nya, oke, chart weekly-nya, teman-teman bisa lihat saya zoom gitu ya. Ini memang masih di atas awan ya, jadi saya memang pengguna Ichimoku. Harga semuanya masih di atas awan, yang berarti kita masih bisa mengharapkan bullish trend, gitu kan. Jadi tren besarnya itu untuk mingguan masih bullish, belum downtrend gitu ya. Namun memungkinkan untuk terjadinya koreksi seperti itu. Nah, kondisi saat ini itu mother candle-nya masih mother candle yang ini. Oke, artinya apa? High-nya ada di 12.050, low-nya ada di 9833 gitu ya.
Jadi ini bisa dikatakan ini menjadi batasan atas maupun sekaligus batasan bawah dari pergerakan harga BTC gitu. Ini saya gambar gini ya, supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami. Oke, jadi batasannya masih di situ ya, teman-teman, secara teknikal. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam 1 atau 2 minggu, karena video ini biasanya kita upload 2 mingguan gitu kan. Jadi kalau mungkin 2 minggu lagi ada kemungkinan posisi ini akan berubah jika dia memang benar-benar sanggup untuk break di atas 12.000. Secara market pun saat ini kalau teman-teman lihat DeFi juga sudah mulai menurun ya. Harga-harga seperti FII dan lain-lain yang sempat melonjak luar biasa dan memberikan APY luar biasa, kalau teman-teman ada yang staking, itu saat ini juga menurun gitu. Market bisa dibilang konsolidasi, menunggu, wait and see apa yang kira-kira akan terjadi berikutnya gitu ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Oh ya, seperti janji saya sebelumnya, kita akan coba di sesi ini, karena ada banyak waktu juga, kita coba bahas ETH-nya ya teman-teman. Nah, kalau dari sisi ETH, oke, ETH-nya secara weekly teman-teman bisa lihat, jadi masih di atas cloud, betul, masih ada kemungkinan untuk uptrend. Tetapi ini sudah mulai masuk atau ketahan dari Tenkan-nya. Jadi dia masih berada di atas Kijun namun berada di bawah Tenkan, yang menandakan pergerakan akan cukup sideways. Ini secara weekly ya. Kita coba cek daily-nya. Pada daily-nya kondisinya malah masih tertekan gitu ya, di bawah awan, di bawah cloud-nya. Oke, yang menandakan pergerakan ini punya resisten yang cukup kuat di sini, di harga sekitar 398 dolar. Berarti kalau dia ini bisa tutup di atas 400 dolar di hariannya, maka dia akan kembali untuk bullish hingga ke 480-an gitu ya targetnya. Gitu sih. Kalau apakah ini akan turun jauh? Menurut saya juga tidak. Supportnya dia masih di area sini, 337. Nah, jadi cukup berat ya memang kalau untuk naik ataupun turun. Jadi ini masih marketnya akan cukup sideways. Kita lihat aja apakah dalam seminggu ke depan ini nanti ada pergerakan berarti. Karena agaknya beberapa waktu terakhir ini market crypto masih wait and see ya. Akhir tahun juga sudah semakin mendekat, ini kan sudah bulan 10. Tapi biasanya kalau sudah bulan 12 gitu ya, market trading semua baik saham itu akan cenderung lebih flat, lebih sideways, lebih sepi marketnya, karena banyak orang yang memilih untuk berlibur, keluar dari market gitu ya, jadi dananya ditarik dan sebagainya, seperti itu sih. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini membantu kita semua untuk belajar dan memberikan keuntungan buat kita secara material gitu ya. Jika suka dengan videonya, monggo silahkan bisa di like. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat komentar. Terima kasih, selamat siang, sukses selalu buat kita semua. Salam profit.